Iya. Oh, tadi jauhnya di video ini menurut penerapan saja yang dilakukan oleh Bapak untuk mendisiplinkan para guru di sini. yang pertama mestinya untuk penerapan kedisiplinan terutama untuk guru ya. Yang pertama membuat aturan ya, supaya ada dasar hukumnya ya. Kalau hanya omongan kan biasanya ucapan tidak bisa secara dasar hukum kurang. Pertama membuat aturan kedisiplinan tentang guru dan siswa ya. Nah, kemudian yang kedua saya harus memberi contoh ya. Saya bisa mendisiplinkan diri sendiri apa tidak? Buat apa kalau saya tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, kok menyuruh orang lain untuk disiplin gitu. Makanya saya memberi contoh ya. Maaf kalau tadi saya mungkin datang siang ya, tapi kalau ini sudah tahu karena saya memegang dua sekolah. Jadi kalau pagi saya di SD Sekolah. Kemudian setelah istirahat pertama jam 9.20 saya baru ke sini sampai pulang. Untuk pulang jam 3.15 menit ya. Untuk masuk 07.00 itu sertifikat itu. Jadi saya untuk mendisiplinkan untuk guru tidak hanya ucapan kayaknya kurang karena sudah sama-sama dewasa sudah tua, jadi dengan contoh pola ya, sama sosial doang gitu, kan kita harus memberi contoh. Jadi kalau dulu sebelum saya double kan di sini sebelum jam 7 pasti insya Allah saya sudah ini sabtunya yang orang sini juga ya. Saya setiap hari bukan saya istilahnya pengen diikuti atau bagaimana ya, saya berusaha untuk datang lebih awal, jadi tahu mana-mana itu yang sebelum jam 7 datang atau jam 7 atau tapi kan mestinya ada keterangan, bukan saja tidak boleh kalau jam sekian tidak ya, masing-masing kan mestinya punya kepentingan, yang penting ada alasan ya. Iya, komunikasi saya tidak bisa hadir pukul 7 karena ada sesuatu hal atau mungkin tidak bisa hadir, ya kan namanya manusia kan kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana gitu ya, seperti itu ya, untuk penerapan kedisiplinan itu untuk kehadiran ya. Nah, untuk jam-jam pembelajaran ya mestinya itu tadi yang pertama ada aturan-aturan ya yang tertulis. Jadi intinya itulah saya harus bisa memberikan contoh diri sendiri. Apa tujuan Bapak menerapkan manajemen tersebut? Untuk tujuan saya membuat manajemen tersebut mestinya semua tujuan kan ingin keberhasilan ya. Kalau mungkin saya membuat tujuan kalau ya ingin supaya berhasil. Kemudian memang sesuatu kalau sebagai pemimpin itu memberi contoh, insya Allah tanpa harus dengan ucapan itu yang penting utama adalah tujuan. Tujuannya itu untuk keberhasilan. Bagaimana prinsip manajemen yang diterapkan di sekolah ini atau konsepnya gitu, dasarnya? Ya dasarnya ya itu mestinya dari aturan yang sudah ada ya, dari kedinasan kan ada aturan itu berdasarkan. Saya membuat aturan-aturan yang ada di sini tidak semata-mata untuk ya istilahnya menciptakan sendiri bukan, tapi dasarnya juga dari dinas kan ada aturannya seperti itu.
Kalau kemarin ini kurikulum masih belum, sekarang kan kurikulum merdeka gitu. Sudah menggunakan kurikulum merdeka, jam pembelajaran 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Sabtu, Minggu gitu. Kalau sanksi sifatnya mungkin seperti kayak kasus saya bisa. Sanksinya kan yang menjadi saksi adalah masyarakat yang menilai. Ya. Kalau si sanksi yang berupa tidak ada. Jadi gimana ya, sanksinya itu sanksi sosial untuk diri sendiri bagaimana. Sementara ini saya belum pernah sanksinya yang terlambat dan tidak disiplin, belum menerapkan sanksi yang seperti itu. Paling ya berupa teguran, ya mungkin terlambat tanpa keterangan, tanpa informasi, ada apa kok bakal terlambat, oh ya sudah nggak apa-apa. Ya lain kali kalau mau seperti itu ya memberikan informasi lah, supaya siapa tahu ada tamu dari mana nyari kan, saya bisa menjawab. Itu seperti itu. Iya, sebenarnya saling mengingatkan lah itu. Iya. Untuk mengembangkan kualitas para pendidik sini, yaitu yang pertama, satu ya itu kan kedisiplinan dulu ya, dari 6 kedisiplinan. Dua, memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menambah wawasan, mungkin dengan mengikuti seminar-seminar, diklat, atau mungkin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, itu seperti itu. Apa ada cara yang dilakukan sekolah ini untuk menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar? Oh tentu, ya namanya sekolah kan di masyarakat, tengah-tengah masyarakat, pasti itu secara langsung itu berhubungan dengan masyarakat. Nah itu MOU lah ya, atau MOU dengan dengan pemerintah daerah setempat ya, dengan Pak RT, dengan bau atau mestinya kadus lah, dengan kepala desa ya, dengan ulama setempat ya, dengan Madin. Ini juga kami membuat MOU kerjasama. Contohnya kemarin baru saja itu kami mengunjungi perpustakaan desa, itu juga kerjasama dengan kepala desa, dengan desa lah gitu. Kemudian ngaji bersama ya, sholat jamaah bersama dengan masyarakat, dengan masjid sini. Kemudian sewaktu-waktu juga menghadirkan kiai yang ada di sini untuk ceramah di pada event-event semuanya. Iya mungkin pas ada hari-hari besar agama itu. Bagaimana cara mengelola atau manajemen keuangan di sini, dan apakah ada program beasiswa atau bantuan pendidikan yang didapat di sekolah ini? Kalau keuangan itu kan sekarang namanya dari pos ya, dari pemerintah itu ya, untuk apa ya, kegiatan sekolah, tapi karena tidak mencukupi, akhirnya kami dengan masyarakat juga ada, yaitu SOP ya namanya, sumbangan orang tua ya, orang tua siswa itu. Untuk pengelolaannya ya sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan. Di samping ada BOS ya, bantuan operasional sekolah itu yang dari pemerintah, juga ada SOT sumbangan orang tua.
Banyak orang tua untuk apa? Contohnya untuk menggaji guru-guru honorer, ya kan tidak boleh dari bos untuk menggaji guru honorer, tidak boleh. Jadi yang menggaji guru honorer itu dari wali murid, dari komite, ya komite itu seperti itu. Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Bapak untuk cara meminimalisirnya? Meminimalisir Tantangan ada tantangan nggak dalam mengelola manajemen sekolah manajemen apa? Keuangan apa kayak manajemen? keuangan terus kayak pendisiplinan gitu. Ya jelas aja, jelas yang namanya suatu hal pasti ada tantangannya. Nah itu bagi kami itu merupakan satu hal yang justru memicu apa bisa memotivasi untuk kami ya untuk lebih semangat lah itu supaya yang namanya contohnya tantangan dalam hal mendisiplinkan siswa, ya tantangannya yang namanya siswa kan macam-macam ya itu. Kemudian dari segi keamanan ya kadang-kadang kan sudah dipagar keliling kayak gini ternyata ada anak yang masuk lewat pagar ya dengan cara bagaimana lah mungkin dengan memanggil anak-anak yang tersebut kemudian lebih pengarahan ya alhamdulillah sekarang lebih aman ya. Kemudian merusak fasilitas mungkin tembok di koreti apa ya alhamdulillah dengan cara pendekatan ya itu namanya baik akhirnya ya alhamdulillah berubah. Dulu banyak anak yang main bal-balannya lainnya sekarang alhamdulillah tidak ada. Itu kan ya istilahnya yang penting ada pendekatan, ada komunikasi lah. Ya saya pun tidak menyalahkan anak karena apa? Memang fasilitas tidak ada ya, tidak ada lapangan ya. Namanya anak kan pengen menyalurkan bakat seperti itu. Di sini ada ekstrakurikuler apa saja? Ekstrakurikuler ada yang jelas pertama pramuka. Kemudian dari kesenian ada hadroh, ya kemudian ada apa ya yang namanya hubungannya dengan gamelan itu Bu Ati kan sering ya itu mungkin apa sih istilahnya selain hadroh itu ya sering apa lah tapi sifatnya temporer juga itu ya yang utama kan pramuka jelas ya. Kemudian olahraga juga ada. Kalau di sini fasilitas untuk penunjang belajar Fasilitas untuk menunjang pembelajaran ya pertama ya alat-alat media kan ya kemudian gedung juga lengkap ya fasilitas gedung prasarana lengkap ada perpus ada UKS ada musola ya cuma yang tidak ada kendala lapangan untuk kegiatan olahraga. Kalau keagamaan berarti kan sudah lengkap ya. Ini dari olahraga saja yang kekurangan karena tidak adanya lapangan ada yang jauh sih ya. Yang kita ini tidak. Kalau ada Ya di lingkungan ada di sini yang ada ya seadanya saja lah. Jadi yang membutuhkan untuk materi seperti sepak bola kan tidak bisa, itu hanya teori-teorinya saja. Paling sewaktu-waktu saja ke lapangan. Ya itu maaf itu sebatas kemampuan saya bisa menjalani seperti itu. Mestinya masih kurang sempurna ya jauh dari apa yang diinginkan saya sendiri tapi ya itulah adanya yang seperti itu. Ya. Monggo, saya hanya sebagai kepala sekolah di sini yang dituakan di sini.
ya 2 tahun lagi juga pensiun. Saya hanya memberikan motivasi pada kalian harus betul-betul belajar ya, karena sekarang tantangan pendidikan itu lebih berat, terutama dari sikap ya pendidikan moral untuk saat ini memang menurun lah kan menurut saya, dengan banyaknya tawuran, kemudian dengan adanya medsos yang digunakan disalahgunakan ya. Jadi sebagai guru memang harus betul-betul bisa ya, karena tidak seperti dulu kan bisa dipantau. Kalau sekarang kan kegiatannya anak itu sulit. Ini berarti masih satu angkatan.